Hai. Kenalin, nama aku Cuita Dwi Rofia Putri, NPM 175 dari Paralel D. Di sini aku bakal nerangin apa itu adsorpsi isotermal. Selamat menonton. Adsorpsi adalah suatu proses perpindahan massa dalam permukaan porofoli dalam butiran adsorben. Perpindahan massa tersebut melalui batas antara dua fase, yaitu fase gas padat dan cair padat. Perpindahan massa tersebut terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara energi permukaan yang memiliki perbedaan sifat dan susunan molekul. Adsorpsi isotermal dapat diartikan sebagai suatu proses adsorpsi yang dapat menggambarkan hubungan antara zat yang teradsorpsi dengan adsorben dengan tekanan atau konsentrasi pada keadaan setimbang dan temperatur konstan. Adsorpsi isotermal terjadi pada suatu kondisi keadaan setimbang yang terjadi pada proses distribusi larutan antara fase cair dan fase padat, di mana nilai kesetimbangan tersebut akan bertambah seiring dengan bertambahnya suatu konsentrasi. Jenis-jenis adsorpsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada adsorpsi fisika dan yang kedua yaitu ada adsorpsi kimia. Adsorpsi fisika yaitu suatu proses perpindahan massa yang melibatkan gaya antar molekul atau yang biasa disebut dengan gaya van der Waals atau ikatan hidrogen yang menghasilkan ikatan yang lemah pada permukaan adsorben dan bersifat reversibel. Contoh dari adsorpsi fisika ini yaitu suatu proses adsorpsi pada karbon aktif. Adsorpsi kimia yaitu suatu proses perpindahan massa yang melibatkan ikatan koordinasi dari hasil penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama oleh adsorban dan adsorbat. Contoh dari penggunaan adsorpsi kimia ini yaitu pada ion exchange atau pertukaran ion. Pada proses adsorpsi isotermal menggunakan dua macam persamaan, yaitu yang pertama persamaan French dan yang kedua persamaan Langmuir. Persamaan yang pertama yaitu persamaan French menyatakan bahwa derajat atau kemungkinan terjadinya adsorpsi akan menghasilkan suatu hubungan kesetimbangan. Aplikasi berdasarkan persamaan French ini yaitu pada proses penghilangan warna larutan atau decolorizing dengan menggunakan batu apung atau charcoal dan proses pemisahan pada suatu larutan dengan menggunakan teknik kromatografi. Adapun rumus pada persamaan French yaitu sebagai berikut. XM per M sama dengan K dikali C pangkat 1 per N, di mana XM adalah berat zat yang diadsorpsi, M adalah berat dari adsorben, C adalah konsentrasi dari larutan pada keadaan setimbang, K dan N adalah konstanta pada suatu larutan, di mana yang bergantung pada jenis dan suhu dari adsorben. Pada persamaan Langmuir terjadi di mana Langmuir menyatakan bahwa teori isoterm adsorpsi dengan menggunakan model sederhana berupa padatan yang mengadsorpsi gas pada permukaannya dengan adanya 5 asumsi mutlak. 5 asumsi mutlak menurut Langmuir yaitu yang pertama, gas yang teradsorpsi akan berkelakuan ideal dalam fase uap. Yang kedua, gas yang teradsorpsi akan dibatasi sampai dengan lapisan monolayer. Yang ketiga, yaitu permukaan adsorbat homogen. Artinya, afinitas kedudukan setiap lapisan
gas adalah sama. Yang keempat yaitu tidak ada interaksi lateral antar molekul adsorban. Yang kelima yaitu molekul gas yang terabsorpsi akan terlokalisasi, artinya tidak akan bergerak pada suatu permukaan. Adapun persamaan Langmuir dituliskan sebagai berikut: Xm per M sama dengan A dikali C dibagi 1 ditambah B dikali C, di mana Xm adalah berat dari zat yang diadsorpsi, M adalah berat dari adsorben, C adalah konsentrasi pada suatu larutan dalam keadaan seimbang, B dan A adalah konstanta yang bergantung pada jenis dan suhu dari suatu larutan. Pada proses absorpsi isotermal akan digunakan satu bahan, yaitu karbon aktif, di mana karbon aktif akan berfungsi sebagai bahan penjerat. Karbon aktif sendiri didefinisikan sebagai suatu ruang atau porosity yang diselubungi oleh senyawa karbon. Karbon aktif juga dapat didefinisikan sebagai senyawa karbon amorf yang memiliki porositas serta luas yang sangat tinggi. Karena strukturnya yang berpori, maka karbon aktif dapat diaplikasikan dalam berbagai hal, seperti adsorben zat warna, adsorben logam berat, support katalis, elektroda superkapasitor, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu proses absorpsi ada 5. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada luas permukaan, yang ketiga ada tekanan, yang keempat kelarutan, dan yang kelima adalah pengadukan. Menurut Widayatno tahun 2017, yaitu berdasarkan tulisannya, yang pertama ada konsentrasi, di mana konsentrasi akan berbanding lurus dengan proses absorpsi. Semakin besar konsentrasi dari suatu larutan, maka jumlah zat terlarut akan semakin besar, di mana pada faktor ini sesuai dengan persamaan Freundlich. Faktor yang kedua yaitu ada luas permukaan, di mana semakin luas suatu permukaan, maka proses absorpsi akan semakin cepat, sehingga nilai yang diperoleh akan semakin besar, karena kemungkinan suatu zat yang menempel pada suatu larutan akan semakin besar. Faktor yang ketiga yaitu ada tekanan, di mana tekanan akan berbanding lurus dengan proses absorpsi juga. Jika tekanan diperbesar, maka molekul adsorbatif akan lebih cepat terabsorpsi, sehingga jumlah zat yang teradsorbat atau yang terabsorpsi juga akan bertambah banyak. Faktor yang keempat yaitu ada kelarutan, di mana kelarutan akan berbanding terbalik dengan proses absorpsi. Jika kelarutan semakin tinggi, maka proses absorpsi yang terjadi akan terhambat, karena gaya untuk melarutkan adsorbat akan berbanding terbalik dengan gaya tarik adsorben. Faktor yang kelima yaitu ada pengadukan. Semakin cepat suatu pengadukan, maka proses adsorbat dan adsorben yang terjadi juga akan semakin cepat bertumbuhkan, sehingga akan mempercepat suatu proses absorpsi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.